Martabak. Siapa yang tidak kenal dengan makanan yang satu ini? Makanan yang sudah ada dari zaman dahulu dan bertahan hingga sekarang. Martabak yang sering kita jumpai terbagi menjadi dua, yaitu martabak manis dan martabak telur. Yang membedakan kedua martabak tersebut adalah adonannya. Martabak telur terbuat dari adonan yang dicampur dengan telur serta diisi dengan irisan daging dan irisan seledri. Sedangkan martabak manis terbuat dari adonan tepung yang dimasak dan diberi topping seperti meses, keju, selai coklat, atau berbagai topping lainnya. Martabak manis sudah tersebar luas di Indonesia, sehingga membuat makanan ini memiliki banyak nama. Seperti contohnya di Bandung disebut dengan terang bulan, di Jakarta disebut martabak manis, dan di Bangka disebut sebagai hoklopan. Dan sekarang kami akan menunjukkan kalian cara membuat martabak manis menggunakan teflon. Saya akan menjelaskan alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat martabak. Yang pertama diperlukan baskom sebagai wadah tempat dicampurnya adonan. Yang kedua ada whisker yang digunakan untuk mencampur adonan martabak yang sudah disatukan. Yang ketiga ada teflon, dan di sini usahakan teman-teman menggunakan teflon anti lengket agar mempermudah proses pembuatan martabak. Lalu yang keempat ada spatula yang berfungsi untuk mengangkat martabak yang sudah matang dari teflon. Dan yang kelima masih spatula namun memiliki fungsi yang berbeda, yaitu mengoleskan mentega kepada martabak yang sudah matang. Dan terakhir ada alat pemarut untuk memarut keju sebagai topping martabak. Demikian alat-alat yang digunakan untuk membuat martabak. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bahan-bahan apa aja sih yang kita perlukan. Yang pertama ada tepung sebanyak 250 gram, kemudian ada gula pasir sebanyak 3 sendok makan atau 25 gram, kemudian ada 1 butir telur, kemudian ada baking powder sebanyak setengah sendok teh, kemudian ada baking soda sebanyak setengah sendok teh, kemudian ada garam juga sebanyak setengah sendok teh, kemudian ada vanili sebanyak setengah sendok teh. Dan sekarang kami akan menggabungkan bahan-bahan yang sudah kami siapkan. Mulai dari memasukkan tepung dalam mangkok. Dilanjut dengan memasukkan gula, memasukkan baking powder, dan jangan langsung mencampurkan baking soda karena baking soda akan dicampur setelah bahan jadi. Lanjutkan dengan mencampurkan vanili. Masukkan 1 butir telur, dan memasukkan susu secara perlahan sambil mengaduknya. Setelah adonan tercampur rata, kita harus menutup adonan menggunakan plastik agar pengembangan adonan saat nanti dimasak dapat terjadi. Masukkan ke dalam plastik hingga kedap merah. Setelah itu, kita harus menunggu adonan hingga 30 menit sampai 1 jam agar adonan jadi. Tanda dari adonan ini berhasil adalah akan muncul gelembung-gelembung udara. Jadi setelah didiamkan kurang lebih 1 jam, adonannya sudah ada gelembung-gelembungnya, dan ini ditandakan adonannya sudah bisa dimasak. Dan jangan lupa untuk memasukkan baking soda ke dalam adonan martabak. Karena adonan sudah siap, kita bisa memulai proses memasak. Tahap pertama, panaskan teflon hingga air tidak menempel. Jika sudah, tuangkan adonan sampai setengah tinggi teflon. Jika adonan sudah masuk ke dalam teflon, langsung kecilkan api sampai titik terendah agar bagian tengah martabak tidak gosong.
Lalu, miringkan teflon ke kiri, ke kanan, ke depan, dan ke belakang untuk membuat sisi martabak. Jika semua langkah sudah dilakukan, tutuplah teflon agar pengembangan dapat terjadi. Lamanya proses memasak martabak tergantung dengan teflon yang kita gunakan. Semakin baik menghantarkan panas, maka martabak akan lebih cepat matang. Setelah 1-2 menit, jika adonan sudah mulai menghasilkan pori-pori, kalian boleh menaburkan gula agar rasa martabak semakin sempurna. Lalu, tutup kembali teflon sampai martabak benar-benar matang. 5 minutes later. Setelah penungguan yang dinanti, martabak pun matang. Tanda dari martabak jika berhasil adalah warna permukaan yang kuning kekreman, alas yang tidak gosong, adonan mengembang, dan memiliki pori-pori. Setelah martabak dipindahkan dari teflon, oleskan mentega dan susu kental manis ke permukaan martabak. Untuk mengatur takaran mentega dan susu kental manis, sesuaikan dengan keinginan kalian. Karena kami membuat martabak keju, sehingga topping pilihan kami adalah susu kental manis dan keju parut. Kami menggunakan 2 batang keju. Pastikan juga tangan kalian bersih jika kalian ingin menggunakan tangan untuk memarut. Setelah martabak diberikan topping, belah 2 martabak untuk menciptakan alas dan tutup. Lalu potong kembali martabak untuk menentukan ukuran tiap bagian yang kita inginkan. Martabak kami pun selesai dan siap diberikan kepada Ibu Nita dan Pak Rudini. Nah, sekarang giliran kamu untuk mencoba membuat martabak. Lalu, apakah kalian tahu bahwa martabak juga termasuk ke dalam produk kimia? Sebenarnya, banyak bidang dalam kehidupan kita yang menggunakan ilmu kimia. Seperti contohnya bidang kesehatan, bidang pertanian, bidang biologi, dan masih banyak yang lainnya. Dalam proses pembuatan martabak, terdapat banyak ilmu kimianya. Adonan martabak termasuk ke dalam campuran heterogen, atau lebih tepatnya koloid. Komponen penyusun koloidnya adalah gas dalam padat atau fase terdispersi berupa gas dan fase pendispersinya adalah padat. Karena dalam proses pembuatannya adonan mengalami pengembangan dan permukaannya menghasilkan pori-pori. Proses pembentukan itu dapat terjadi karena reaksi baking powder yang menghasilkan CO2. Lalu cara memasak dengan ditutup, sehingga gas CO2 akan naik melewati adonan martabak yang masih cair ke permukaan dan menyisakan lubang-lubang kecil di tempat yang dilewati. Demikian video laporan kelompok kami tentang pembuatan martabak. Thank you for watching.